Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan hari ini materinya adalah lipid hidup. Lipid hidup merupakan jenis lipid yang berfungsi untuk menambah kelonggaran, bisa juga sebagai hiasan pakaian. Nah, lipid hidup ini cenderung lebih fleksibel karena hanya salah satu sisinya yang dijahit. Jadi salah satu sisi yang dijahit, sisanya bergerak atau bergantung bebas. Nah, untuk kesempatan kali ini kita membuat kurang lebih 6 macam lipid ya. Yang pertama kita akan buat adalah lipid pipih, kemudian lipid plise, kemudian ada lipid sungkup, lipid hadap, lipid kipas, dan lipid godet. Oke, untuk yang pertama adalah lipid pipih ya, lipid pipih searah. Nah, ini adalah ilustrasi lipid pipih. Jadi ini nanti kalian buat, ini ibu lebar kainnya 30 cm, panjang kainnya 15. Nah, lipid pipih ini memiliki 3 bagian. Jadi ada namanya lebar lipid, dan kemudian ada kedalaman lipid dan jarak lipid. Ini semuanya ukurannya 2 cm. Nah, setelah mendapatkan ukuran 2 cm, ini dilipat. Jadi ada kedalaman lipid ya, kemudian ada jaraknya, ini adalah jarak lipid, kemudian kedalaman lipid seperti ini, seterusnya. Jadi lipid pipih ini ukurannya bisa saja sama, bisa saja tidak. Nah, untuk yang ukuran yang berbeda, contohnya seperti ini. Jadi ini lebar lipidnya 2 cm, dalam lipidnya 2 cm, tetapi jarak lipidnya 3 cm. Ini juga disebut dengan lipid pipih ya. Jadi nanti kalian boleh membuat salah satu di antara jenis lipid ini. Nah, kalau sudah dibuat lipid seperti ini, nanti silahkan dijahit bagian atas atau bisa diselesaikan dengan rompok. Yang pertama lipid pipih seperti ini caranya. Ini lebar kainnya, ibu menggunakan lebar kain 30 cm, panjang kainnya 15 cm. Selesai lipid pipih. Lipid yang kedua adalah lipid plise. Pada prinsipnya sama dengan lipid pipih, namun lipid plise ini ukurannya sama ya, antara lebar lipid, dalam lipid, dan jarak lipid semuanya sama. Nah, ini ukurannya 1 cm semua ya. Kalau sudah mendapatkan garis seperti ini, kemudian dilipat. Nah, ini ukurannya lebih kecil dari ukuran lipid pipih. Nah, ini lebar kain yang ibu pakai adalah 26 cm, panjang kainnya 15 cm. Ini untuk lipid plise. Jadi perbedaan dari lipid pipih dan lipid plise, kalau lipid pipih tadi ada perbedaan ukuran antara jarak lipid, dalam lipid, dan lebar lipid. Tapi kalau lipid plise ini semua jaraknya sama. Kemudian selanjutnya adalah lipid sungkup. Nah, lipid sungkup ini kebalikan dari lipid hadap ya. Kalau lipid sungkup itu seperti ini. Jadi nanti dibuat lebar kainnya 20 cm, kemudian panjang kainnya 15 cm. Dicari garis tengahnya terlebih dahulu. Nah, setelah ketemu garis tengahnya, kemudian dibagi 2. Nah, ini jarak antara tengah ke garis lipid sungkupnya ini adalah 5 cm. Nah, jadi dari garis ini, garis tengah sampai ini adalah 5 cm, kemudian dilipit seperti ini.
Nah, ini lipit sungkup. Lebar kainnya 20, panjang kain 15, kemudian dari jarak tengah ke letak lipitnya adalah 5 cm. Kemudian dilipat seperti ini. Ya, baik kanan maupun kiri. Nah, setelah ketemu lipatannya seperti ini, kemudian dijahit. Dijahit ini tidak ikut terjahit. Yang dijahit adalah bagian ini. Jadi tidak dijahit sampai bawah, tetapi kurang lebih setengahnya saja. Ya, lipit sungkup hasilnya seperti ini. Lipit sungkup. Nah, setelah dijahit ini, bagian atasnya juga bisa diselesaikan dengan rompok. Selanjutnya adalah lipit hadap. Jadi lipit hadap ini kebalikan dari lipit sungkup ya. Nah, kalau lipit hadap ini yang menjadi baik kainnya adalah yang lipitnya menghadap kanan dan kiri seperti ini. Kalau lipit sungkup tadi adalah ini. Ya, kalau lipit hadap seperti ini. Nah, ini ibu pakai lebar kainnya 21 cm, panjang kainnya 15 cm. Ini sering sekali ditemukan pada rok-rok SMP, rok SMA, seperti itu. Ini adalah lipit hadap. Nanti setelah memotong kain ukuran 20 cm x 15 cm, seperti biasa ditentukan garis tengahnya terlebih dahulu. Dari garis tengah ke kanan dan ke kiri 5 cm, kemudian dilipatkan ke bagian tengah, diarahkan ke bagian tengah. Nah, seperti ini. Nah, nanti dijahit. Ya, yang dijahit juga sama. Jadi yang dijahit adalah garis ini bertemu dengan garis ini. Jadi dijahitkan di sini setengahnya. Ini untuk lipit hadap. Setelah dijahit nanti bisa di bagian atas diselesaikan dengan rompok. Kemudian yang selanjutnya adalah lipit kipas. Nah, lipit kipas ini seperti kalian membuat lipatan kipas ya. Ini jaraknya 2 cm. 2 cm. Nah, kalau lipit kipas ini ditumpukkan lipitnya. Jadi dilipat satu kali, kemudian ditumpukkan. Tidak ada jarak lipit. Jadi ditumpukkan. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya lipit kipas. Kemudian dijahit. Yang dijahit adalah ini. Ya, terakhir lipatan dengan awalan lipatan. Jadi ini dijahit. Lipit yang di dalam ini tidak harus terkena jahitan. Kalau misalnya lipitnya banyak, nanti tebal sehingga tidak bisa dijahit. Jadi bagian dalamnya ini tidak harus terkena jahitan. Nah, seperti ini. Jadi nanti yang dijahit adalah ini dan bagian akhir dari akhir lipatannya. Oke, kira-kira setengahnya dari panjang lipitnya. Nah, kemudian ini dijahit juga, tapi ini harus kena semua ya. Yang ini harus terkena semua lipatannya. Ini adalah ilustrasi menggunakan kertas.
nanti hasil jadinya seperti ini. Jadi yang bagian bawah tetap hidup seperti kipas, nah yang bagian atas terjahit seperti ini. Nah, kalau misalnya lipit kipasnya ini terlalu banyak, ini bisa juga dipotong bagian dalamnya. Misalnya lipitnya ini terlalu banyak dan tebal ketika menjahit, nah ini bisa dipotong. Nah, contohnya seperti ini. Ya, jadi ini bagian sini tipis, tapi di bagian sini tidak terpotong karena kita hanya memotong lapisan-lapisan pada lipit bagian dalam. Nah, seperti ini menjahitnya. Nanti bagian atas, ya, bagian atas bisa diselesaikan dengan rompok. Nah, ini adalah lipit kipas. Kemudian yang terakhir adalah lipit godet. Nah, lipit godet ini kita harus menyiapkan 2 potong kain. Ukurannya bebas ya, ukurannya bebas. Nah, kain yang pertama berbentuk kotak, yang kedua berbentuk segitiga seperti ini. Jadi bagian bawahnya melengkung, ya. Nah, kemudian kalau sudah menyiapkan kain yang kotak, ini kita bagi 2, dipotong. Setelah dipotong, nah kita tentukan dulu tinggi godetnya akan berapa sentimeter. Misalnya ini tinggi untuk godetnya adalah 9 cm ya, jadi nanti dijahit sampai batas 9 cm. Dijahit dulu dari bagian dalam sampai batas 9 cm. Sorry. Oke, misalnya ini sudah dijahit sampai batas 9 cm, kemudian dibuka, kampuh buka, disetrika supaya rapi. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita siapkan untuk potongan godetnya. Kalau kita tadi menentukan tinggi godetnya 9 cm, kalian minimal ya tinggi ini, tinggi bagian sisi segitiga ini minimal 10 cm. Itu berarti ada kampuhnya 1 cm ya. Jadi dilebihkan. Misalnya tingginya di sini tadi 9, ini pada garis sisi segitiga ini harus lebih dari 9. Ya, 10 atau 11 untuk kampuh. Nah, ini Butika sudah memotong lebih dari 9 cm. Nah, cara menjahitnya, ini baik kain, ini baik kain. Nah, ini Ibu sudah beri kampuh kira-kira setengah senti kampuhnya atau 1 cm. Kampuh di bagian kain yang kotak disatukan dengan kampuh pada godet.
ini kita jahit. Nah, ini sampai batas tadi jahitan 9 cm. Nah, misalnya batasnya di sini. Batas jahitannya. Nah, ini kalian boleh matikan terlebih dahulu. Jahitannya boleh dimatikan dulu. Jadi tidak harus dijahit langsung satu langkah. Bisa dimatikan di bagian sudut supaya hasilnya rapi. Nah, nanti seperti ini ya setelah dijahit. Ini adalah kain kotaknya, ini adalah bagian godetnya. Kalau sudah dijahit sampai bagian sudut, kita mulai jahit pada bagian sisi satunya. Kalian bisa mulai menjahitnya dari bagian atas atau bagian bawah. Ini kalau menggunakan mesin jahit pasti hasil atau stikannya bisa sampai pas di segitiganya ya. Jadi tidak boleh berhenti di sini, tapi diselesaikan sampai sudut segitiganya. Tapi kurang lebih prosesnya seperti ini. Nah, menjahitnya harus bertemu dengan hasil terakhir tadi jahitannya. Nah, ini misalnya sudah selesai dan dimatikan. Oke, jadi jahitannya tadi harus bertemu antara kanan dan kiri, harus bertemu di tengah-tengah. Nah, hasil jadinya seperti ini. Nah, biasanya kalau di rok itu letaknya seperti ini. Nah, ini ada tambahan kainnya, atau misalnya ini untuk variasi, ini juga bisa di bagian luar. Nah, seperti ini hasil jadinya. Jadi ada 2 potong kain, 1 kain kotak yang ini dibagi menjadi 2, dipotong, kemudian dijahit sampai batas misalnya 9 cm ya. Jadi dijahit di sini, kemudian disiapkan godetnya. Nah, ini godetnya bisa juga menggunakan kain yang berwarna berbeda atau motif, atau kain yang biasanya menggunakan kain yang lebih tipis ya. Misalnya ini warna hitam, ini boleh berbeda warna atau warna motif
atau kain motif atau kain yang tipis. Nah, kemudian setelah dijahit sampai batas 9 cm, potongan godetnya berarti harus lebih dari 9 cm. Nah, kalau sudah mendapatkan potongan godetnya, nah ini dijahit ya. Dijahit bagian kanan dan bagian kirinya dari bagian dalam. Kemudian disetrika. Nah, jahitannya harus bertemu di sudut ini, di sudut tadi 9 cm tadi harus bertemu. Oke, begitu materi hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA ya. Jika ada kesulitan bisa langsung ditanyakan. Ini hanya pengantar dan contoh simulasi pada pembuatan lipit. Selamat mengerjakan, selamat belajar dari rumah.